Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Oke, kita akan mulai. Kalau tadi sebelumnya saya bicara tentang paradoks remote work, maka sekarang saya akan mulai dengan paradoks on-site. Oke. Paradoks itu adalah sesuatu yang berkebalikan dengan common sense. Common sense misalnya seseorang itu mau kalau dia melakukan hal yang menyenangkan. Maka paradoksnya adalah seorang itu banyak melakukan hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang lain seperti itu. Oke, coba kita ingat tentang awal-awal kesadaranmu tentang pendidikan dimulai, yaitu TK ya. Kamu TK wajib berangkat mandi pagi, pulang mungkin sekitar 5 jam sih kalau TK itu. Kemudian SD tambah dahsyat lagi, lebih pagi, pulangnya lebih siang. SMP lebih panjang lagi, lebih pagi lagi, lebih siang lagi. SMA lebih panjang lagi sampai sore kadang-kadang. Apalagi dengan 5 hari kerja, maka jangan mungkin anak-anak itu berangkat jam 6 pagi, pulang jam 5 sore. Contoh anak saya sih. Nah, kemudian kamu yang mengenyam bangku kuliah mulai menikmati suasana belajar pendidikan di mana waktunya bisa slow, ya kan? Kalau 24 SKS ngalamin banget kalau tiba sehari itu mungkin satu pelajaran atau sehari itu ada waktu luang 4 jam. Meskipun sampai sore waktu luangnya banyak. Atau lagi kalau teman-teman sudah mulai mendekati skripsi, waktu luangnya satu semester 6 bulan itu panjang banget asal skripsi dikerjain ya. Jadi intinya adalah begitu kamu sudah memasuki jenjang kuliah, kamu mulai merasakan kenikmatan waktu luang, yaitu kamu gak wajib untuk 9 to 5. Skip sebentar, saya sedang berdiri di sungai dekat rumah saya dan ada motor sedang lewat. Saya cut sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, tapi mindset umumnya yang saya sebut sebagai paradoks adalah begitu kamu mulai memasuki jenjang kerja, kamu atau umumnya kita tuh nggak berpikir lagi bahwasanya begitu kamu kerja, kamu akan mulai fase kehidupan di mana waktu kerjamu akan jauh lebih mengerikan ketimbang waktumu yang SMA. Skip masalah kuliah. Yaitu kamu bisa berangkat jam 5 pagi. Nggak mungkin ada kuliah berangkat jam 5 pagi kecuali KKN mungkin ya. Kamu berangkat jam 5 pagi dari Bogor misalnya, masuk ke bis atau LRT. Sampai Jakarta jam 7, teman-teman belum datang karena memang masih jam 7 pagi. Kemudian kamu mulai kerja terus sampai siang, dan kerja itu kamu nggak boleh tidur siang ya, namanya juga kerja di kantor. Nggak boleh tidur siang, kamu kerja terus sampai jam 3 atau setengah 4, naik bis, kemudian pulang ke Bogor. Seringnya teman-teman saya pantau juga nyampe rumah jam 8 malam, jam 9 malam. Itu kan lebih dahsyat daripada SMA kan. Nah, yang paradoks adalah kenapa kamu mau? Yaitu kenapa kamu mau melakukan ritme yang tidak manusiawi seperti itu? Pasti kamu gak berpikir. Pasti kamu menerima apa adanya aja. Ya terima aja, emang sudah seperti ini mainstreamnya. Oke, ya itu masalahnya. Itu adalah mainstream. Yang disebut mainstream gak selalu benar. Kalau kamu percaya dengan mainstream berarti ya apa artinya kamu dengan orang lain dan tidak dengan dirimu. Yang saya maksud adalah begitu orang mikir kerja, mereka nggak masalah kerja sedasar itu. Padahal kalau kamu berpikir, contohnya khususnya bagi pekerja IT ya, kita belum berada di fase di mana tubuh bisa dikendalikan via rumah seperti Avatar atau film Surrogate'nya Bruce Willis. Kita masih berada pada fase di mana yang bisa di remote adalah komputer. Nah, kalau kamu saat ini sedang duduk di depan komputer, ngetik, data entry, coding atau desain, coba kamu pikir, harusnya itu bisa kamu kerjakan di rumah kan? Kalau ada atasanmu mengatakan, enggak nih, kerja remote work itu enggak baik, nanti kamu enggak bisa komunikasi.
Komunikasi apa sih? Slack kan, Telegram, WhatsApp. Selama task jelas, ngapain saya harus berjibaku 2 jam 5 jam per hari untuk mengerjakan sesuatu yang saya bisa kerjakan di rumah. Itu yang disebut dengan paradoks. Hal ini itu cara memecahkannya tidak mudah. Contoh, kalau kamu kerja remote, kamu banyakkan di rumah, maka pertama-tama yang menjadi tantanganmu adalah keluarga, istri atau orang tua atau mertua. Dia akan mulai bertanya, ngapain kamu gak kantor? Atau tetanggamu saat kamu jam 8, jam 9 main-main di balai desa akan tanya, Pak Eko kok gak kantor? Itu tantangan pertama, karena mindset atau cara pandang umum, masyarakat kita, kalau laki-laki sudah usia kerja itu harus ngantor. Kalau nggak ngantor berarti pengangguran. Itu pasti, itu mindset, mainstream. Oke, yang kita lawan adalah mainstream. Padahal, sekali lagi saya sampaikan, kerja di kantor dengan sedahsyat itu pengorbanannya adalah suatu hal yang paradoks. Paradoks yang negatif. Kalau paradoks sebelumnya remote work adalah paradoks yang positif. Oke teman-teman, sekali lagi masalah kerja di kantor, saya akan memiliki 2 pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, pandangan yang anti. Anti itu berarti kerja onsite itu negatif. 99%, 1% mungkin karena kamu bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ngobrol-ngobrol ya ketemuan aja ngobrol, nggak usah kerja. Namun pandangan saya yang kedua adalah pandangan mensyukuri. Kalau kamu saat ini berada pada posisi bisa memilih usia awal 20 atau akhir 30, itu usia kamu bisa memilih, maka pilih. Jangan pandang kerja onsite sebagai targetmu, pandang dia sebagai challenge, obstacle yang harus kamu hindari. Nah, namun jika kamu sudah berada pada posisi tidak bisa memilih itu common sense aja ya. Padahal harusnya semua orang bisa memilih. Katakanlah usia 40 akhir, 50 akhir, ya sudah, dinikmati saja dan bersyukuri karena nggak semua orang bisa memilih pekerjaan yang benar-benar dia inginkan. So, artinya kalau kamu saat ini mendengarkan podcast ini, di usiamu masih sehat, masih bisa berpikir, harusnya aku bisa ngerjakan kerjaan kantorku di rumah, maka pilihlah pekerjaan yang membuat kamu bisa bekerja di rumah. Meskipun kedengarannya PHP ya, bukan baca pemrograman, tapi kerjaan remote itu works dan proven. Banyak kasus, banyak cerita di mana teman-teman bekerja dari rumah mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, waktu luang yang lebih, dan bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan istri dan keluarga karena memang dia di rumah terus. Dan akibatnya adalah hal yang sangat menyenangkan bagi saya untuk bisa mempromosikan kerja remote ini sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk siapa saja. Oke, itu dulu tentang paradoks kerja onsite. Selama saya ada ide, selama ada pertanyaan, akan ada materi-materi baru tentang remote work. Catch you up later. Bye.